Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat bagaimana kita sungguh-sungguh menyadari kuasa kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ketika saya mencoba merenungkan tema ini, saya teringat pengalaman saya ketika masih studi di Roma. Beberapa tahun lalu ketika merayakan perayaan Paskah atau perayaan Natal begitu di lapangan Santo Petrus, di lapangan San Pietro, kebetulan saya ikut berperan serta sebagai pembagi komuni. Dan pada saat itu tentu saja ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul, banyak sekali yang hadir. Dan saya masih ingat ketika pada saatnya komuni, lalu kemudian romonya dibagi ke beberapa titik, ada begitu banyak titik. Lalu kemudian ketika saya masih mendekat begitu saja, orang Italia itu terkenal sangat ekspresif ya, sangat antusias. Sehingga ketika romonya sudah mendekat begitu, mereka sudah berteriak-teriak, "Padre, per favore, per favore." Maksudnya, "Romo, saya tolong berikan," dan lain sebagainya. Jadi orang Italia itu terkenal dalam segala hal itu bisa antri, tetapi justru ketika menerima komuni tidak bisa antri, karena mereka sungguh-sungguh rebutan begitu. Dan memang kayaknya kok tidak tertib begini ya, tetapi dari situ saya sungguh-sungguh justru merenungkan, wah, orang-orang ini begitu berebutan untuk menerima komuni suci, jangan-jangan karena mereka ini sungguh-sungguh merasakan kelaparan secara rohani. Reaksinya itu menurut saya sangat tepat. Ketika mereka berteriak, "Romo, tolong berikan, Romo, tolong berikan pada saya." Seperti seseorang yang sungguh-sungguh sangat lapar. Mereka rela berjuang untuk sungguh-sungguh mendapatkan makanan yang sesungguhnya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu bahwa di dalam roti kudus itu terdapat kekayaan yang tidak ternilai harganya. Makanan sejati yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Dan ini mengapa mereka sampai berebutan seperti itu, memohon bagian dari roti Kristus itu. Tetapi di sisi yang lain, ada sebuah pengalaman lain ketika saya studi juga membaca. Ada berita yang sangat menyedihkan. Di sebuah survei yang diadakan, di sebuah survei yang namanya kalau tidak salah Pew Forum di Amerika beberapa tahun lalu. Disebutkan di dalam survei tersebut, sekitar 70% saudara-saudari kita yang Katolik tidak percaya bahwa Yesus benar-benar hadir dalam Ekaristi. Mereka menganggapnya hanya simbol belaka. Bukan hanya orang-orang di luar agama Katolik, tetapi justru mayoritas umat beragama Katolik di Amerika ternyata punya anggapan yang demikian. Dan ini sungguh-sungguh sebuah masalah yang besar. Kita, para imam, lalu kemudian juga para pendamping rohani, para katekis, tugas kita mengajarkan kitab suci, kehidupan rohani, dan juga doa serta pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi pada kenyataannya banyak saudara-saudari kita yang belum memahami inti dari iman kita, yaitu arti dari Ekaristi.
Padahal dalam ajaran gereja, Ekaristi selalu disebut adalah mahakarya Tuhan yang paling agung. Bahkan Konsili Vatikan II menyebut Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Artinya semua rahmat, semua iman kita berasal dari sini, dan disitulah semua tujuan iman kita juga mengarah ke sana. Sebagai sebuah sumber, tempat kita ngecharge, tempat kita menimba kekuatan adalah dalam perayaan Ekaristi. Sebagai sebuah puncak tujuan hidup kita, tujuan iman kita juga mengarah ke sana. Nah, kalau orang-orang di Amerika ini tidak memahami kebenaran ini, tentu saja ini menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk kembali membuka makna Ekaristi ini kepada banyak orang. Oleh karena itu pada hari ini saya akan mengajak saudara-saudari untuk menelusuri lagi akar iman kita. Kita akan melihat dari kitab suci, tradisi gereja, bahwa memang benar tubuh dan darah Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi. Yang pertama-tama tentu saja marilah kita ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri lewat Injil, khususnya Yohanes 6. Di dalam kitab Yohanes 6, kemudian kita akan melanjutkannya melihat bagaimana kesaksian para bapak gereja, para pemikir-pemikir di abad pertengahan, Santo Thomas dan lain sebagainya, sampai kemudian Konsili Trente dan juga para paus modern zaman sekarang. Dan semuanya ini ingin menggarisbawahi sebuah kesimpulan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Mulai dari Injil pada Yohanes 6, saudara-saudari pasti ingat bagaimana kisahnya. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah mukjizat itu, bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang ini? Bukankah itu keajaiban yang luar biasa? Sehingga mereka sungguh-sungguh terpikat dengan Tuhan Yesus dan bahkan ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Enak kalau punya raja seperti ini, pasti kita tidak kekurangan makan lagi. 5 roti dan 2 ikan saja sudah cukup untuk 5.000 orang. Maka kita tidak perlu kerja lagi, kita tidak perlu apa-apa lagi. Karena cukup ngambil apa ya, 5 tahu, 2 tempe sudah cukup untuk semua orang ini nanti. Dan itulah pikiran mereka. Yesus membawa mereka pada saat peristiwa itu ya. Yesus membawa mereka ke sebuah bukit. Lalu kemudian Yesus duduk di situ dan mengajar mereka. Yesus duduk mengajar di atas sebuah bukit dengan murid-murid di kakinya. Persis seperti kita sekarang ini. Yesus ditahtakan di tempat yang tinggi dan kita murid-muridnya juga duduk mendengarkan pengajaran iman. Dan inilah juga yang sebenarnya kita rasakan dalam perayaan Ekaristi. Ketika imam membacakan Injil, sebenarnya bukan imam yang sedang membaca, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang sedang berkata-kata, seperti Yesus yang sedang mengajar di atas bukit itu. Setelah mengajar, Yesus beralih kepada inti pengajarannya. Ia menyuruh menyuruh murid-muridnya mencari makan. Dan ia berkata, janganlah kamu bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan kekal yang memberi hidup kekal kepada manusia. Dan Yesus memberi petunjuk, percayalah
kepadanya yang mengutusnya, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Orang-orang ini bingung, ini Yesus ini ngomong apa toh? Kok ngomong soal makanan yang kekal, percaya kepada Dia yang mengutusnya. Ini apa yang harus dilakukan sebenarnya? Apa toh Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, yang harus dilakukan adalah beriman kepada Yesus. Dan setelah Yesus mengatakan harus beriman kepada Yesus, Yesus meneruskan kata-katanya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku untuk kehidupan dunia." Dari Yohanes 6 ayat 51. Seketika itu pendengarnya terkejut. Hah? Roti hidup yang telah turun dari surga. Roti yang akan kuberikan adalah dagingku. Pengajaran seperti apa ini? Pada saat itu orang-orang Yahudi dan pada saat itu di zaman Yesus, mereka sudah tahu ajaran dari hukum Taurat, bahwa mereka dilarang untuk makan daging yang masih berdarah. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan Yesus ini mau memberikan dagingnya untuk kami makan? Dan ini gagasan yang sungguh sangat asing, sangat menjijikkan. Lalu kemudian setelah mendengarkan itu, ada beberapa orang yang sudah mengundurkan diri, mulai meninggalkan Yesus. Ini kayaknya tidak beres ini. Mereka pergi satu persatu. Tetapi Yesus, kalau zaman sekarang kan ada yang pergi gitu lalu sibuk klarifikasi. Bukan, maksudku bukan begitu. Tetapi Yesus tidak mundur sedikit pun. Dia tidak melakukan klarifikasi apapun. Tetapi Yesus justru mempertegas pernyataannya dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak akan beroleh hidup." Dan dia sekali lagi menegaskan, "Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Dan setelah mendengar itu, begitu banyak murid-murid Yesus yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, karena ini pengajaran yang sungguh berat. Kata-kata ini sungguh keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Mereka berdiskusi sesama mereka, ini maksudnya ya apa ini? Dan mereka juga takut, ini Yesus mau memberikan dagingnya, mau memberikan darahnya. Mereka sungguh-sungguh bingung. Karena ketakutan dan kebingungan inilah akhirnya orang-orang lebih memilih untuk pergi meninggalkan Yesus. Hanya murid-murid inti yang tetap ada di situ, para rasul saja. Dan ketika Yesus bertanya kepada ke-12 rasul, "Apakah kamu juga mau pergi?" Petrus dengan tegas menjawab mewakili para rasul yang lain, "Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu, sabdamu adalah hidup yang kekal." Saudari-saudaraku yang terkasih, perikop ini sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita ajaran Yohanes 6 ini tentang makan daging dan minum darah adalah sungguh-sungguh titik utama dari iman kita. Jika itu hanya simbol, jika itu hanya metafora biasa, mengapa banyak orang yang protes lalu kemudian pergi? Orang-orang pada saat itu sungguh-sungguh menganggap Yesus serius.
mengatakan makanan itu adalah dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dan ini bukan sekedar simbol. Oleh karena itu seluruh perjalanan gereja mulai dari zaman Yesus sampai sekarang masih banyak orang-orang yang sungguh-sungguh bertanya dalam hatinya, apakah Ekaristi itu benar-benar tubuh dan darah Kristus ataukah hanya simbol saja? Dan kata-kata Yesus yang kita dengarkan dalam Yohanes, dagingku adalah benar-benar makanan, sudah sungguh membuktikan dari akar kitab suci bahwa Ekaristi adalah lebih dari sekedar simbol belaka. Yang lebih menarik lagi sebenarnya kisah dari Yohanes 6 ini seakan-akan menggambarkan perayaan Ekaristi kita. Pertama-tama dalam perayaan Ekaristi kita memulai dengan liturgi Sabda. Yesus mengajar banyak orang seperti ketika imam juga membaca Injil. Lalu setelah liturgi Sabda ada liturgi Ekaristi. Urutannya memang demikian. Yesus mengajar dulu, lalu kemudian melihat orang-orang ini lapar, kamu harus memberi mereka makan. Dan Yesus memberi makan. Yesus mengambil roti dan ikan, mengangkatnya untuk diberkati, dipecah-pecah dan dibagikan. Dan ini adalah yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi. Kita pun mempersembahkan roti dan anggur yang kemudian diangkat dalam persembahan dan diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jangan lupa setelah semua orang makan, masih ada sisa 12 bakul remah roti. Dan angka 12 ini merupakan angka yang sungguh sangat simbolik. Angka 12 ini menggambarkan kelengkapan Allah. 12 suku Israel, 12 rasul, 12 bulan. Artinya makanan rohani yang telah diberikan Yesus ini sungguh-sungguh sudah lebih dari cukup untuk memuaskan kerinduan seluruh dunia. 12 suku Israel itu menggambarkan keseluruhan dunia. Dan bukan hanya keseluruhan dunia pada saat itu, tetapi 12 bulan. Seluruh dunia secara penuh. Dan inilah semangat dari perayaan Ekaristi kita. Kehadiran Sabda Allah yang mengajar dan kemudian kehadiran Yesus yang memberi diri bagi umatnya. Oleh karena itu diajarkan dalam perayaan Ekaristi itu kita ada dua makanan, dua santapan. Santapan Sabda dan santapan Ekaristi. Oleh karena itu jangan pernah berpikir Ekaristi hari ini saya tidak dapat apa-apa, romonya, homilinya ngantuk, homilinya bikin tidur, kurang seru perayaan Ekaristi hari ini. Lupa bahwa santapan Sabda itu hanya salah satu, padahal ada santapan tubuh Kristus sendiri yang juga menjadi santapan kita. Sebaliknya juga kadang-kadang kita hanya mementingkan komuni sebagai santapan yang kita santap dalam perayaan Ekaristi, sehingga datangnya telat. Yang penting kan komuni, bacaan itu kan ya pokoknya pengantar-pengantar begitu sajalah sebelum komuni. Bukan. Bacaan-bacaan dan liturgi Sabda itu bukan hanya pengantar orang mau menerima komuni, tidak. Tetapi bacaan-bacaan itu adalah kesempatan Yesus mengajar bagi murid-muridnya. Oleh karena itu persiapkanlah diri Anda dengan baik ketika Anda melakukan perayaan Ekaristi, karena di situ ada dua santapan, yakni santapan Sabda dan santapan tubuhnya.
Sekarang setelah kita melihat dari kitab suci, kita melihat juga tradisi gereja. Bagaimana tradisi gereja sungguh-sungguh menyadari kuasa kehadiran Yesus dalam sakramen Ekaristi. Tak hanya dari kitab suci saja, tetapi generasi awal para rasul juga sungguh-sungguh meyakini realitas dari Ekaristi ini. Contohnya Ignatius dari Antioquia. Ignatius dari Antioquia adalah muridnya Rasul Yohanes. Ia adalah murid yang pertama di abad pertama, Ignatius dari Antioquia. Dan dia mengatakan dengan tegas, bahkan sejak abad pertama, bahwa orang yang tidak percaya Ekaristi adalah tubuh Kristus sedang menyesatkan dirinya sendiri. Dan lalu kemudian dikatakan oleh Justinus Martir pada abad kedua. Ia pun menulis sebuah buku yang sangat terkenal namanya Apologia. Dan di dalam buku itu dia menuliskan demikian. Setelah doa syukur pada perjamuan suci, setelah doa syukur itu maksudnya doa syukur agung kalau zaman sekarang, pada perjamuan suci, roti bukan lagi roti biasa. Karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah datang menjadi manusia, menyatu dalam daging dan darah, hadir dalam roti ini. Justinus menekankan bahwa apa yang kita terima dalam perjamuan Ekaristi sesungguhnya adalah tubuh dan darah Kristus. Bahkan setelah itu ada Santo Athanasius, Origenes, dan juga Cyrillus dari Alexandria yang sungguh-sungguh sudah menyamakan antara roti itu dengan tubuh Kristus yang sungguh-sungguh ada. Santo Yohanes Chrysostomus yang punya julukan si mulut emas, dia berkata, apa sih sebenarnya arti roti itu? Roti kudus yang sudah diberkati dalam perayaan Ekaristi. Dan dia langsung mengatakan, artinya Kristus titik. Pada abad pertengahan pun iman kita ini tetap dibela. Sekitar tahun 1050-an muncul ajaran yang namanya Berengarius dari Tours. Berengarius dari Tours ini mengatakan bahwa roti dan anggur tetap saja roti dan anggur biasa dan hanya melambangkan Kristus. Dan pendapat ini sempat menyebar dan menimbulkan kegundahan dan juga kegaduhan. Oleh karena itu pada saat itu gereja menggelar konsili, dan pada tahun 1059 secara resmi gereja menyatakan, setelah doa konsekrasi yang ada di depan kita bukan lagi roti dan anggur biasa. Substansi roti telah berubah seluruhnya menjadi tubuh Kristus, substansi anggur berubah menjadi darahnya. Akibatnya kita tidak boleh lagi menyebutnya sebagai roti maupun anggur secara hakiki, karena memang Allah sudah hadir lewat roti tersebut. Inilah embrio, kemudian ada istilah transubstansiasi. Pada tahun 1050 ini belum ada ajaran transubstansiasi, karena transubstansiasi masih akan ada di abad-abad berikutnya. Tetapi pada abad ke-10 dan 11 itu roti dan anggur tadi sudah sungguh-sungguh dipercaya bahwa ada sesuatu di dalamnya yang telah berubah menjadi Kristus. Tapi orang masih belum bisa merumuskannya ini bagaimana, bingung masihan. Oleh karena itulah pada puncaknya lalu kemudian Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 yang disebut sebagai dokter gereja menjelaskan hal ini dengan sangat rinci.
Santo Thomas Aquinas menyebut Ekaristi sebagai makanan rohani yang memberi hidup. Menurut Thomas Aquinas, Ekaristi adalah satu kurban. Karena di situ ada kurban Kristus dan kita ikut serta dalam kurban salib Kristus. Dan yang kedua, sama dengan nama dari Vigili ini, komunio, persekutuan. Karena di dalamnya kita bersekutu, kita bersatu secara mistik dengan tubuh Kristus sendiri dan juga dengan saudara-saudara seiman. Oleh karena itu kita disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Dan yang ketiga, Ekaristi selain sebagai kurban, sebagai komunio, disebutkan juga perayaan Ekaristi sebagai viaticum. Karena perayaan Ekaristi ini adalah bekal kita dalam perjalanan menuju ke surga. Santo Thomas menganggap bahwa perubahan substansi roti ini bukan untuk menipu panca indera kita. Memang panca indera kita ini tidak bisa membedakan roti yang sudah diberkati dan belum diberkati. Karena memang bentuknya juga tetap, warnanya juga tetap, rasanya mungkin juga tetap dan lain sebagainya. Tetapi perubahan yang dimaksud dalam Santo Thomas Aquinas adalah perubahan substansi. Substansi adalah realitas yang terdalam dan itulah yang diubah. Sehingga bukan soal rasa, bukan soal bentuk, bukan soal warna, tetapi substansi dari roti itu yang berubah menjadi Kristus. Sehingga Santo Thomas Aquinas setiap kali merayakan perayaan Ekaristi, tidak jarang Santo Thomas Aquinas juga meneteskan air mata karena sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan. Dan setelah menulis sebuah buku yang cukup panjang tentang perayaan Ekaristi, maknanya dan lain sebagainya, dikatakan konon Santo Thomas Aquinas ini lalu kemudian menaruh tulisannya itu di bawah salib. Dan ada cerita yang berkata bahwa lalu kemudian Tuhan ngomong kepada Santo Thomas Aquinas, "Thomas Aquinas, engkau telah menulis tentang aku dengan baik. Apa ganjaran yang kau sukai?" Dan lalu Santo Thomas Aquinas menjawab, "Tuhan, aku tidak ingin apapun selain engkau." Saudari-saudaraku yang terkasih, ini juga menunjukkan betapa Santo Thomas Aquinas juga sungguh-sungguh mencintai Kristus dalam perayaan Ekaristi. 2 abad kemudian, pada pertengahan abad ke-16, saat Konsili Trente, dalam konsili ini ajaran gereja tentang kehadiran Yesus dalam sakramen Ekaristi sungguh-sungguh digarisbawahi. Karena ketika Konsili Trente ini muncul, itu ada gerakan Protestantisme. Dan di dalam gerakan Protestantisme itu ada penolakan bahwa yang hadir dalam perayaan Ekaristi adalah sungguh-sungguh Kristus sendiri. Oleh karena itu Konsili Trente pada saat itu sungguh-sungguh keras. Siapa yang menolak bahwa sesudah konsekrasi Ekaristi itu benar-benar tubuh dan darah Kristus, ia salah. Saya memperhalus bahasanya gereja. Bahasanya gereja pada saat itu adalah terkutuklah dia. Ia salah, ia tersesat. Dan konsili sungguh-sungguh menolak pandangan bahwa roti dan anggur itu tetap roti dan anggur secara substansi. Karena memang konsili itu juga merumuskan ini sudah berubah. Dan ajaran inilah yang kemudian diabadikan
di dalam katekismus kita pada zaman sekarang, dan diberi tempat justru Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita sebagai makanan yang memberi hidup kekal. Pada zaman-zaman kita sekarang ini, Paulus VI pada Konsili Vatikan II menulis sebuah surat Mysterium Fidei untuk menegaskan kembali bahwa di dalam perayaan Ekaristi Kristus hadir sepenuhnya. Ia mengatakan, Kristus memang hadir kapanpun gereja berdoa, beramal, berkhotbah. Tetapi kehadirannya yang paling nyata di dalam Ekaristi. Memang ketika Anda berdoa, Kristus hadir. Ketika Anda beramal, Kristus juga hadir. Tetapi kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus adalah kehadiran yang sungguh-sungguh paling istimewa, paling nyata. Oleh karena itu dikatakan dalam Mysterium Fidei, di sana Kristus hadir total, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya bersatu utuh dan tidak bisa dilampaui oleh bentuk apapun. Saudari-saudaraku yang terkasih, semua rujukan yang sudah saya sampaikan, mulai dari kitab suci sampai Konsili Vatikan II, mungkin masih menimbulkan pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dari sudut pandang indrawi kita, kok tidak ada yang berubah? Kita melihat roti, kita merasakan roti ketika menyantapnya. Oleh karena itu ketika kita mau melihat kehadiran Kristus dalam Ekaristi, pakailah iman. Bukan hanya sekedar mata. Pakailah iman. Karena iman ini membuat kita bisa melihat sebuah realitas yang lain. Kalau kita melihat tanpa kacamata seperti ini, kita akan melihat gereja ini warnanya krem dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita memakai kacamata dan kacamatanya itu lensanya hijau gitu ya, pasti semuanya ini akan menjadi hijau. Kita melihat dengan lensanya biru, semuanya akan menjadi biru. Oleh karena itu, kalau kita ingin bisa melihat Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, Anda harus menggunakan kacamata yang tepat, yakni kacamata iman. Iman seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa melihat sungguh-sungguh kekayaan rohani ini? Marilah kita ingat kisah penciptaan dalam Kejadian. Coba kita bayangkan lagi kisah penciptaan. Dunia masih kosong, semuanya kosong, tidak ada. Allah berfirman, jadilah terang. Jadi matahari, jadi macam-macam. Lalu kemudian hari kedua, jadilah ini, jadilah itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, firman Tuhan inilah yang menjadikan segala sesuatu. Firman Tuhan inilah yang membentuk segala sesuatu. Dan di dalam perayaan Ekaristi ini, Yesuslah yang memberi firman Ekaristinya, sehingga ia dapat hadir di dalam roti itu dengan cara yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata. Dan sains pun tidak bisa meneliti perubahan ini, karena perubahan itu terjadi pada hakikat yang paling dalam. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau misalnya ada sebuah perumpamaan, kalau ada seseorang yang kehausan di gurun pasir,
Bisakah kita melegakan kehausan orang tersebut dengan memberi gambar air? Dengan menunjukkan gambar air saja. Hilang enggak kira-kira hausnya? Ada orang lapar, terus kemudian, oh ya wes, tak beri bantuan. Dikasih foto nasi goreng, dikasih foto bakso, malah semakin lapar. Bukan kenyang, bukan hausnya hilang, tetapi malah akan semakin lapar. Oleh karena itu, kita yang sungguh-sungguh hidup di dunia ini, kita membutuhkan air yang nyata untuk hidup. Demikian juga dengan jiwa kita. Jiwa kita ini membutuhkan kehadiran Yesus yang bukan hanya sekedar gambaran, bukan hanya sekedar seperti gambar nasi goreng, gambar bakso dan lain sebagainya, tetapi ya nasi goreng sungguh, tetapi ya sungguh-sungguh bakso untuk bisa memuaskan kelaparan kita. Dan Yesus tahu bahwa Anda itu rindu dengan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu Allah tidak memberikan Anda hanya gambaran saja. Allah tidak hanya memberikan Anda simbol kehadiran Allah. Tidak. Allah sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh nyata untuk memuaskan dahaga Anda dengan kehadiran Allah tersebut. Oleh karena itulah kita semakin tahu sabda Tuhan Yesus yang berkata, jika tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia tidak akan beroleh hidup. Karena ia mengundang kita untuk mencicipi air kehidupan dari dirinya sendiri, bukan hanya gambaran atau simbol belaka. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu saja dan semoga pemahaman ini mengubah cara kita juga untuk memperlakukan perayaan Ekaristi. Ketika kita menyambut komuni suci, janganlah dianggap sepele lagi, janganlah dianggap sebagai sebuah rutinitas. Allah hari Minggu ya waktunya ke gereja, nanti dapat komuni dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita menyadari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan yang hadir, Tuhan yang kita sambut, Tuhan yang kita makan. Oleh karena itu, datanglah dalam perayaan Ekaristi dengan hati yang penuh hormat, dengan pikiran yang jernih, dengan kesiapan rohani yang baik. Jangan mepet-mepet datangnya, berpakaian yang pantas. Milikilah sikap hidup atau kesiapan yang sungguh-sungguh baik. Jangan hanya pergi ke depan altar hanya untuk menjalankan rutinitas, tetapi sungguh-sungguh rasakanlah bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Bahkan diajarkan ketika kita menerima komuni, kita diajak untuk melihat lagi tangannya. Apakah masih ada remah-remah yang jatuh di tangan kita? Karena memang roti itu kadang-kadang akan meninggalkan remah-remah. Oleh karena itu bahkan umat sungguh-sungguh diminta untuk memakan remah-remah itu dengan sungguh-sungguh penuh hormat. Karena di sana ada bekas tubuhnya. Dan semuanya ini ingin menunjukkan bahwa roti yang kita terima adalah benar-benar Kristus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada saat ini, hari ini, dalam saya ingin menutup renungan kita pada hari ini dengan sebuah renungan yang diambil dari bacaan Ekaristi pada hari ini.
Bacaan harian pada hari ini diambil dari Matius, dan saya akan membacakan Injil pada hari ini, lalu kemudian memberi penutup renungan kita. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, biasanya kalau ada frater, suster, romo yang sedang pakai jubah putih atau uskup yang sedang pakai jubah putih itu, banyak orang berebut untuk foto. Pastoral zaman sekarang itu adalah pastoral foto. Mau apapun, pokoknya foto. Habis tugas misa, foto. Ketemu di jalan, foto. Kalau enggak foto itu rasanya enggak srek begitu. Ada romo saja sudah minta foto, apalagi ada bapak uskup, apalagi kalau misalnya ada kesempatan ketemu paus begitu, pasti acara wajibnya adalah foto. Dan mengapa orang-orang sungguh-sungguh suka untuk berfoto dengan para frater, para suster, para imam, uskup ataupun paus yang pakai baju putih-putih begitu? Ya mungkin salah satunya supaya ingin dilihat putih juga, ingin ketularan suci. Siapa tahu dengan foto itu sucinya nular begitu ya. Dan itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin dekat dengan sesuatu yang dianggap lebih suci supaya kita dianggap juga ikut sedikit suci. Tetapi hari ini kita mendengar kisah pemanggilan Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Profesi pekerjaan yang dianggap kotor, dianggap hina, bahkan dianggap pengkhianat bangsa. Karena Matius mengumpulkan pajak untuk orang-orang yang menindas atau katakanlah menguasai bangsa tersebut. Tetapi Tuhan Yesus datang, memandangnya dan hanya berkata dua hal, "Ikutlah aku." Dan Matius pun bangkit, meninggalkan mejanya, meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Memang seperti kayak kena gendam gitu ya, kayak kena hipnotis dengan dua kata "ikutlah aku", lalu kemudian sungguh-sungguh Matius meninggalkan semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus setelah Matius mengikutinya? Yesus ternyata makan bersama-sama dengan Matius dan teman-temannya pemungut cukai yang lain, orang-orang yang berdosa. Dan tindakan ini sungguh-sungguh mengejutkan orang-orang Farisi.
Biasanya itu seperti umat tadi, umat ini yang pengen foto-foto dekat-dekat dengan romo-romo, suster-suster dan lain sebagainya. Ini kok gurumu, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa Yesus yang kamu anggap guru suci itu justru ingin dekat-dekat dengan orang-orang yang berdosa? Orang-orang yang dianggap hina, yang dianggap berdosa pada zaman itu. Dan Yesus sungguh-sungguh menjawab pernyataan orang Farisi itu dengan sederhana. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak menjauhkan diri dari kita yang berdosa. Ia justru datang mendekat, makan bersama, dan mencoba memulihkan hati mereka. Matius dan teman-temannya ini pasti setiap hari sudah dikucilkan oleh masyarakat, sudah disingkirkan oleh masyarakat. Dan Yesus mau hadir bersama-sama dengan mereka untuk mulai menyembuhkan hati mereka ini. Begitu juga dengan kita. Mungkin seringkali dalam perayaan Ekaristi pun kita juga merasa tidak layak. Kita juga merasa terlalu berdosa, terlalu jauh dari Tuhan. Bahkan sebelum komuni pun kita mengatakan bersama-sama, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Akan tetapi komuni tetap diberikan kepada Anda. Karena mau menggarisbawahi, Yesus pun tidak meninggalkan Anda karena ketidaklayaan Anda. Yesus tidak menunggu kita suci untuk dicintai. Tetapi Yesus mencintai kita supaya kita bisa semakin suci. Matius yang tidak sempurna ketika dipanggil, ketika mendengarkan seruan Yesus, ikutlah aku, ia merespons. Dan inilah yang penting, saudari-saudaraku yang terkasih. Yang terpenting adalah bukan seberapa besar dosa kita, tetapi seberapa siap hati kita untuk merespons Tuhan. Hati kita untuk bangkit dan mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini di hadapan Anda, Yesus yang sama sedang bertahta. Yesus yang sama sedang memandang Anda juga. Anda memandangnya dan ia pun juga sedang memandang Anda. Ia tidak jijik dengan dosa-dosa kita. Ia tidak jijik dengan kelemahan-kelemahan kita. Yang ia inginkan adalah sebuah hati yang terbuka dan sungguh-sungguh kemauan untuk bangkit dan mengikuti Dia. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Vigili ini pun kita mengakui segala kelemahan, segala keberdosaan kita, tetapi kita juga sungguh-sungguh membuka hati kita, membuka diri kita untuk memberikan respon terhadap panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Berkat Tuhan menyertai Anda semua.